Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Menari diiringi kecapi, sungguh indah dan mempesona. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa pertama. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Antonius Didit Supartono. Beliau akrab di kalangan para mahasiswa dan juga para legioner. Mari kita bersama menyapa beliau. Modit, salam jumpa Modit, apa kabar? Luar biasa, Mbak Utami dan para pemirsa, teman-teman ORK, dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu. Ya, luar biasa. Terima kasih Romo atas kehadirannya mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mulai acara ini dengan doa. Mari saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan dan bersama bersama Roh. rohmu. Teman-teman, saudari, saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyadari kekurangan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak dan pantas mendengarkan, melaksanakan, dan juga mewartakan firman itu dimanapun kita berada. Sadar akan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku Kepada pada Allah yang Maha firman Kuasa Tuhan dan dan kepada kepada saudara saudara sekalian, sekalian bahwa bahwa saya saya telah telah berdosa berdosa dengan dengan pikiran dan pikiran dan perkataan, perkataan, dengan dengan perbuatan perbuatan dan dan kelalaian. kelalaian. Saya Saya berdosa, berdosa, saya saya berdosa, berdosa, saya saya sungguh sungguh berdosa. berdosa. Oleh Oleh sebab sebab itu itu, saya saya mohon mohon pada Santa Pauline Maria, kepada para malaikat dan kepada semua orang Roh kudus, Kudus dan dan kepada kepada saudara saudara sekalian, sekalian, supaya untuk mendoakan mendoakan saya saya pada kepada Allah Tuhan dan kita. kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sungguh indah hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan Allah kami, Engkau mengutus Yesus Putramu, berikan kekuatan, mengampuni dosa, dan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Semoga kami semua menyadari akan kebaikan-Mu dan sungguh bisa mewartakan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan dengarkan Amin. bacaan hari ini hari Jumat biasa pekan yang pertama Ibrani 4:1 sampai Ibrani 5 ayat 11. Silakan Mbak kami bisa mengantar kita untuk membaca bacaan pertama hari ini. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku, karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan.
Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu ayat kitab suci. Pada hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan referen. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula kepada anak turunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita dan dalam mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap dibuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya. Silakan Pak Tami. Ya, sahabat doa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan
bacaan-bacaan liturgi pada hari ini kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama bersama dengan Modit. Nah, Modit, dalam sesi pertama ini Modit di surat kepada orang Ibrani ini sangat seru dan menarik nih, Modit, karena di sana itu dari ayat yang pertama saja sudah menarik nih, Modit, dikatakan bahwa saudara-saudara, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ini ketinggalan apa maksudnya nih, Modit? Ketinggalan kereta kali ya. Ya, betul. Baik, ada beberapa poin teman-teman, Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih, sahabat ORK yang terkasih. Kalau bacaan pertama saja sudah menarik, apalagi nanti bacaan Injil ya. Ada orang Iya, lumpuh yang akan disembuhkan. Tapi menarik dari Ibrani 4 ayat 1 sampai Ibrani 5 ayat 11, ayat pertama dan ayat terakhir itu menjadi inspirasi bagi kita. Jadi nggak usah harus panjang-panjang kita mengupas bacaan hari ini. Kalau dikatakan dianggap ketinggalan, jangan satu pun sama. Kalau orang itu disayang sama Tuhan, kita punya anak-anak, kita punya peliharaan, kita punya barang-barang. Kalau misalnya pergi, jangan sampai ada yang ketinggalan, gitu ya. Jadi dibawa semua, semuanya diamankan, jangan sampai dilupakan. Kalau punya anak 5, jangan bilangnya cuma 4. Nah, kan gitu kan ya. Yang di satu lagi kemana? Oh, di belakang. Karena mungkin cacat, karena mungkin nggak menarik ataupun apa. Itu salah satu yang langsung bisa kita eh, sampaikan secara jelas, secara konkret. Tapi cukup menarik, kita coba lihat kembali. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Banyak dari kita yang sudah disampaikan, diwartakan tentang hal-hal yang baik. Ikuti perintah Tuhan ya, misalnya ya. Tapi kan banyak anak-anak Israel kita juga gak pernah mendengarkan perintah-perintah itu. Karena itu di kalimat berikutnya. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita sama kepada nenek moyang kita. Artinya apa? Kabar sukacita Allah adalah Bapa kita, sedangkan Israel adalah umatnya. Kita juga begitu sampai keturunan kita selanjutnya. Maka kasih Allah itu akan terus-menerus menyebar sampai ke seluruh dunia, bahkan anak cucu kita nanti. Itu poin yang pertama. Lalu poin kedua, mungkin ada dari Mbak Utami ingin sesuatu yang lebih menarik lagi, karena saya tidak mau banyak menyampaikan idenya, tapi berdasarkan pertanyaan dari hostnya ataupun dari Mbak Utami. ya, Apalagi Romo, kira? ini ada kata-kata yang menarik, Romo. Hmm. Dikatakan di sana Allah, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Ini menakutkan banget nih ya, Romo. Iya, ya, Kata-katanya serem ya. ya, sangat seram memang ya. Aku sudah bersumpah menurut ya murkaku. Jadi Allah tuh saking, bukan saking bahasa Indonesia yang baik apa ya, saking ya. Ya sudahlah, berkali-kali Allah sudah melindungi, sudah mengasihani, sudah mengampuni bangsa Israel ya. Berkali-kali juga bangsa Israel menyakiti hati Allah. Sudah dikasih tanah terjanji, sudah dikasih minta raja, dikasih hati minta rempelok, macam-macam gitu ya. Nah, itulah manusia umat Israel. Samping keselnya itu ngirim para nabinya juga ditolak. Sampai akhirnya dia mengirim putranya sendiri ya nanti dalam Injil. Juga akhirnya ditolak. Nah, ini sudah sampai marahnya di ubun-ubun gitu ya. Kalau memang kita jadi kita ya. Sayang Allah bukan manusia. Jadinya dia masih punya kesabaran tingkatnya ya. Udah bukan sangat tinggi lagi. Emang nggak ada duanya ya. Sampai dikatakan maka mereka nggak akan masuk tempat istirahatan. Kita tahu Allah di surga mau agar umat yang diciptakannya sayang taat kepadanya. Jangan menyembah berhala. Nah, ini udah dikasih tanah bagus,
dikasih semuanya, masih nyembah patung, bikin lembu buatan ya kan? Nah, gimana nggak sewot kalau kita aja sudah kasih makan orang tua ya, sudah disayang, tapi anaknya masih nggak lagi taat sama orang tuanya. Itu manusia, tapi Allah nggak demikian. Kalimat berikutnya, Mbak Tami kita harus baca. Hal ini dikatakan Allah sekalipun dikatakan pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, sebab tentang hari yang ketujuh dikatakan pernah dikatakan dalam satu ayat pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya, yaitu hari Minggu kalau kita tahu ya, cuma satu hari. Nah, ini untuk aplikasinya kayak kita nih. Satu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Kerja, kerja, kerja. Hari Minggu nih. Waduh, kliennya lagi oke. Lagi dapat untung nih. Umat lagi banyak. Ataupun customernya lagi banyak. Udah lupa ke gereja. Ya gimana nggak kesel ya kan? Coba udah 1 minggu kerja, kerja, kerja mulu. Ya apa-apa kerja lagi. Kalau aja bagi anak nih ya. Katanya mau pergi ke Ancol, katanya mau main sama aku. Tapi papanya, aduh, papa harus pergi ya, harus ke luar kota ya, bla 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 sebagainya. Anaknya ditinggalin. Nah, itulah ini Allah juga pasti mau sayang, diperhatikan, didengarkan oleh umatnya. Orang kita aja kalau nggak diingat sama anak, ya kan? Sama umatnya, sama teman kita, sama rekan kita keselnya luar biasa itu ya. Apalagi janji-janji palsu, ya kan? Hari Minggu cuma satu hari, tapi kamu nggak melakukan kewajibanmu. Ini kalimat yang sangat menarik dari ayat pertama sampai tengah-tengah. Murkaku akhirnya akan sirna kalau kita melaksanakan perintahnya, beribadat, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu, Pak Utami. Nah, kalimat terakhir juga menarik sebagai poin yang kedua. Apa kira-kira Mbak Utami punya inspirasi apa, punya pertanyaan apa, sehingga akhirnya pemirsa di rumah juga bisa menangkap eh, bacaan ini dengan teliti. Iya, Romo. Ini dikatakan di sana karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu Hmm. supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Jadi Tuhan mau kita semua masuk ke dalam tempatnya nih Romo ya. Benar. Jadi kerangka bacaan Ibrani 4 ayat 1 sampai 5 ayat 11 ada 3 pilarnya. Pertama tadi dikatakan ya saudara-saudara jangan seorang pun ketinggalan, ya kan? Nah, lalu yang dalam zaman ketinggalan itu sehingga di tengah-tengah jangan sampai murkaku itu muncul, ya kan? Sudah dikasih tahu alasannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ingat di hari ketujuh Allah berhenti bekerja, menciptakan ini itu, maka kamu juga berdoa, melaksanakan kewajibanmu, berterima kasih, berdoa kepada Allah, ya kan? Lalu yang ketiga, baginya dirangkul semuanya, semua orang diharapkan masuk, ya kan? Ke tempat peristirahatannya Allah pada saatnya nanti. Kan 7 hari bagi Allah belum tentu itu 7 minggu bagi kita, 7 tahun, mungkin 70 tahun ya kan, Allah masih kuat, atau lagi 80 tahun, itu waktunya. Kalau kita sejak awal jatuh, masih muda, foya-foya gitu ya, ketemu ini nggak pernah ke gereja, lalu bla 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 ya, dikasih kesempatan sama Allah sudah tua, sudah nggak bisa lagi nyetir ya kan, karena stroke gitu kan ya. Ya sudah, sekarang baru berdoa rosario setiap hari, siap-siap mati misalnya gitu kan ya. Ya minta maaf ya. Nah, itu jadi Allah sungguh sabar menunggu waktu kita untuk tetap setia mendengarkan, melaksanakan, jangan sampai nanti pada saatnya kita dipanggil, kita sudah selesai di dunia ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai jatuh kepada kematian kekal alias mutiar selama-lamanya. Gitu ya. Tapi Allah mau kan kalau anak-anak yang diciptakannya kembali lagi kepada Firdaus, ke dalam Firdaus seperti dulu Allah menciptakan
Adam dan Hawa, dia di tempat Firdaus, tapi Adam memilih apa? Memilih kematian. Memakan buah yang dilarang, maka dia mati. Tapi karena Kristus, kita akhirnya punya kesempatan untuk hidup kekal. Nah, itulah kesempatan itu harinya bukan 7 hari, mungkin 7 minggu, 7 tahun, 70 tahun, kita nggak tahu. Karena kematian itu seperti pencuri, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kita dikasih kesempatan sama Allah untuk bertobat. Berapa kali? Kakak hitung. Besok nih, habis aku dosa nih ya misalnya nih ya. Romo, saya nggak bohong lagi sama mami, sama papi gitu ya. Pas tahun depan saya ikut, Romo saya bohong lagi. Nah, kemarin udah bilang sama saya nggak mau bohong gitu ya. Sama, nggak usah anak-anak SD. Aku nggak mau nyontek lagi, bener ya. Kamu nggak nyontek lagi ya. Kalau misalnya saya kasih pengakuan dosa, pengampunan dosa di sekolah Tata Ursula ataupun di sekolah-sekolah lain ya. Saya ingat kok, kamu dulu bilang apa? Iya, Romo jadi malu gitu kan ya. Gak apa-apa, Tuhan gak pasti memberikan kita itu memaki-maki ataupun membuat kita semakin malu di hadapannya. Tapi ketika mau bertobat, kita punya kelemahan sebagai manusia, kita diampuni lagi. Tapi last minute, nah sebelum kita mati ataupun ya jangan sampai ketabrak bajai lah sebelum habis ngaku dosa, bilang ngaku dosa itu ya. Bajainya dimaki-maki gitu ya. Orang kita yang salah, mata lo di mata, di sini mata gue gitu ya. Iya, akhirnya ya kita jatuh, nggak sadar lagi selama-lamanya. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Sebelum kita dipanggil, mari kita bersih, menerima sakramen pengampunan dosa, sakramen perminyakan, sehingga akhirnya siap. Kalau gitu diatur aja loh. Oke, 1 menit sebelum saya meninggal, nah, baru saya ngaku dosa ya. Kalau pas faktornya ada, ya kan ya. Kalau tiba-tiba langsung ditabrak sama kereta api, ada kesempatan lagi ngaku dosa. Jadi kita nggak bisa untuk ngatur, ngukur hidup kita sekian-sekian. Nanti kalau udah 70 tahun, baru saya mau ke gereja setiap hari, Romo. Silahkan, ya kan? Oh, Rosario setiap hari seperti legioner, silahkan, ya kan? Mending sampai 70 tahun, 40 tahun aja udah sakit kanan kiri, kolesterolnya banyak, ya kan? Asam uratnya sakit ke sana sini, aduh, gulanya juga banyak, pabrik gulanya di dalam tubuh, ya sudah, jangankan sampai 60 tahun ya, 40 tahun banyak orang yang juga sudah meninggal, artinya sakit-sakitan. Untuk itu, mari kita bersyukur sebelum itu terjadi, saatnya akan tiba, mari kita tetap setia, tetap menguduskan kita diri kita sendiri juga orang lain. Amin. 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 Itu 3 poin yang menarik dari bacaan pertama. Ada perintah jangan satu orang pun yang ketinggalan. Lalu jangan sampai poin yang kedua, jangan sampai Tuhan Allah murka, ya kan? Mending kalau kita murkanya apa namanya? Kalau kita nggak terima apa-apa, kita gagal sini, gagal terus, mau ikut Edel nggak bisa masuk Edel terus, ya kan? Mau nyanyi juga nggak bisa, malas terus itu ya. Itu bukan karena kita mau belajar. Yang ketiga, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk kembali pada saatnya nanti ke tempat peristirahatannya. Kita selalu menjaga hidup kita dengan baik, menguduskan diri kita, tidak lagi berdosa di hadapan Allah, dan akhirnya kita akan saatnya disayang oleh Allah di tempatnya Firdaus nanti. Amin. Amin. Jadi Terima pertama kasih sudah Modit cukup dengan kayaknya. 3 poin renungan ini. Sangat menguatkan kami sekali pada hari ini, Modit. Sayangnya Yes, kita akan jeda sejenak nih, Modit. Nanti kita siap. akan kembali di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua.
Masih bersama dengan Romo Antonius Didit Supartono dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Wadid, mungkin ada teman-teman kita, sahabat puasa rohani Katolik yang baru bergabung di sesi yang kedua ini. Nah, Modit bisa menyampaikan kembali poin-poin renungan kita di sesi yang ke-1 tadi, Romodit. Baru kita Oke, lanjutkan ke sesi yang kedua. baik, terima kasih teman-teman, saudari-saudara terkasih, para pemirsa yang baru saja bergabung. Tadi di sesi pertama dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 5 ayat 11, ada 3 poin yang menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Tuhan tidak mau dari kita yang ketinggalan, yang ditinggal ataupun tidak masuk dalam kerajaannya nanti. Kenapa? Poin yang kedua, ketika Allah itu murka, nggak ada yang bisa masuk. Tapi jangan biarkan murka Allah itu terus-menerus dalam diri kita. Sehingga poin yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali, dan akhirnya semua orang akan kembali kepada Allah di tempat peristirahatannya, yaitu kerajaan surga, yaitu tempat yang abadi, sehingga akhirnya ada masa entah 7 hari, entah 7 tahun, entah 70 tahun, kita dikasih kesempatan, semoga kita tetap mengimani Allah, tetap mau berbuat baik, jangan membuat orang lain itu kecewa ataupun mengalami kesulitan karena kita itu disayang oleh Allah. Tiga poin ini dalam bacaan pertama sungguh akan kita lihat di dalam bacaan Injil bagaimana tobat, pengampunan dosa diperlihatkan oleh Yesus yang mampu melakukannya. Kisahnya demikian, teman-teman, Bapak Ibu, Saudari, saudara terkasih. Ketika Yesus itu berada di rumah, di sebuah tempat, orang-orang banyak yang pada datang untuk mendengarkan khotbahnya, firman-Nya, juga untuk disembuhkan. Nah, tiba-tiba ada 4 orang mengusung seorang yang sakit. Nah, saking penuhnya mereka naik ke atas dan akhirnya menurunkan orang yang lumpuh itu di depan Yesus. Dan Yesus melihat bagaimana usaha 4 orang yang membawa orang yang lumpuh itu. Lalu Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya yang mengamat-amati Yesus langsung mengatakan, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah." Dan akhirnya Yesus nggak langsung juga marah. Dia dengan bijaksana, dengan kewibawaannya mengatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri, kata orang-orang banyak itu. Tapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir seperti itu dan disangka Yesus menghujat Allah. Dengan wibawanya, Yesus menyamakan di kalimat berikutnya, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Mana," kata Yesus kepada orang di sekitarnya, "yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangkitlah, turunlah dari tempat tidurmu dan berjalanlah." Apa yang terjadi? Orang yang lumpuh itu akhirnya sembuh. Dia mengangkat, dia turun dari tempat tidurnya, bahkan tempat tidurnya dia diangkat, dan dia berjalan melewati orang banyak yang ada di depan Yesus itu. Dan mereka semua takjub melihat kejadian itu dan mengatakan, yang seperti ini belum pernah
kami lihat. Nah, gambaran cerita yang saya katakan itu, kalau kita bisa berkontemplasi, melihat kisah itu sangat menarik, Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan di suatu tempat Yesus sedang mengajar, lalu ada orang yang lumpuh diturunkan dari atas, lalu orang di sekitarnya mengamati, lalu Yesus mengatakan karena imannya, karena semangatnya, karena usahanya luar biasa, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Tapi orang-orang di sekitarnya Yesus itu merasa kok ada yang mengatakan seperti itu, bukan Allah sendiri gitu ya. Nah, Yesus tahu pikiran orang-orang seperti itu. Nah, akhirnya Yesus mengatakan mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangkitlah, berjalanlah. Dan akhirnya yang terjadi, orang itu menjadi sembuh dan orang-orang banyak di sekitarnya sangat heran. Teman-teman, kisah yang sangat luar biasa dari Yesus menyembuhkan orang lumpuh menjadi kisah kita. Lihat kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita renungkan sebagai inspirasi hidup kita pada zaman ini. Silakan Mbak Utami bisa ngambil satu dua poin yang sangat menarik. Silakan. Ya, Romo ini beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi orang Mm-mm. lumpuh ini tidak berjalan sendiri, nampaknya mereka digotong oleh teman-temannya, Romo. Ya, Iya, jadi ini ada orang yang mungkin di sekitar kita itu, kalau kita itu dalam keadaan lemah, tidak berdaya, ada orang-orang yang membantu kita. Ini mungkin seperti ini maksudnya ya, Romo Adit. oke, baik. Jadi sebelum ngambil kamu jangan ngomong Romo, Modit gitu ya. Modit, Modit aja. Romo, Romo, Didit gitu ya. Romo, Romo aja. Ya emang agak asing ya. Modit kan dengan Romo, Didit gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kita baru pertama kali ya. Nggak apa-apa Utami ya. Nah, kalau banyak orang di sekitar kita juga pasti membantu kita membawa kepada Yesus, kepada Hmm. kebenaran, maka jangan kita akhirnya itu merasa sendirian ya. Orang lumpuh itu pasti diperhatikan, dibantu oleh orang-orang, mungkin juga saudaranya, ya kan? Kita bisa melihat, kan bisa berkontemplasi nih, bisa juga bapaknya, ya kan? Atau anak-anaknya, bapaknya yang lumpuh ya 4 orang, satu tambah tetangganya, anak ketiga, satu tetangganya, itu bisa aja berpikir seperti itu. Nah, bisa dibayangin, kok dia naik ke atas aja. Bayangin, luar biasa bisa jebol gitu kan. Kayaknya kan nggak mungkin, nggak masuk akal ya sebenarnya. Bawa permisi aja, masuk, tapi kan nggak bisa. Udah banyak orang padat, ya kan? Coba deh, itu Tami ataupun teman-teman yang mendengar atau melihat tayangan ini, kalau nonton bola. Nah, ulahnya supporter Indonesia, ya kan? Kalau udah penuh, jubel, kita di atas dia cari gratis gitu ya, udah nggak pikir-pikir lagi nanti kena kabel, nyangkut sama besi ataupun apa, udah nggak pikir-pikir lagi, mereka berusaha bisa masuk. Nah, rumah pada saat itu mesti nggak pakai baja ring ataupun nggak pakai beton yang kuat gitu ya. Kalau diangkat berlima di atas satu atap gitu ya, lo dibuka atapnya, itu bisa jebol semuanya. Bisa ya, mungkin ada kerek ataupun ada kita nggak tahu caranya. Ini sebuah mungkin benar atau tidak. Hanya bisa membayangkan begini teman-teman. Kalau ada usaha seseorang ingin menyampaikan kepada Yesus persis di depannya gitu kan ya. Berarti dia berusaha. Caranya gimana? Melewati banyak orang. Sama seperti kalau sekarang kita menyaksikan teman-teman yang jadi di RCTI ya, Indonesian Idol ya, ya kan? Kan ribuan orang banyak berusaha. Pasti orang akan mencari yang terbaik, ditolong bla bla bla. Langsung karena udah tempatnya di sini pakai helikopter langsung ditaruh di tempat jurinya ya, bisa jadi gitu. Kita bisa bayangkan. Tapi juga nggak begitu-gitu amat. Kalau kita semua mau ikut misa misalnya, mau duduk di depan. Kalau sudah banyak, nggak bisa. Gerejanya dijebol ya. Bisa dimarahin sama orang ya kan. Nah, itu sebuah usaha
bagaimana kita berusaha untuk menaruh orang yang sungguh mau disembuhkan oleh Yesus di depan Yesus. Nah, usaha inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus, sehingga akhirnya iman mereka memperlihatkan, dan akhirnya Yesus tahu agar orang yang lumpuh itu disembuhkan. Jadi jangan kita berpikir caranya turunin orang yang lumpuh itu dari atap ya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa benar, bisa tidak. Bukan saya menyangkal ataupun menolak firman Tuhan ini secara logis ya, orang turun dari atap ke depan Tuhan Yesus. Bukan, tapi bagaimana itu bisa menjadi sebuah analogi kok akhirnya orang berusaha membawa orang yang sakit kepada Yesus. Analoginya gimana? Kalau kita itu teman-teman yang sakit, ayo jangan putus asa, kita pakai mobil, bisa sewa mobil. Kalau mobilnya mogok, kita bisa dorong. Nah, usaha inilah yang mau diperlihatkan oleh orang-orang teman-teman sahabat si lumpuh itu bisa sampai kepada Yesus. Anda, saya juga kalau membawa orang, membantu orang, jangan setengah-setengah. Harus berusaha, diibaratkan naik ke atas atap di Jakarta dengan macet sudah harus sabar, kita harus setia membantu orang lain. Itu mungkin yang dimaksud membantu membawa orang lumpuh kepada Yesus. Ada lagi Mbak Utami? Ya Romo, ini ada lagi nih Romo. Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ini dua hal yang berbeda nih Romo. Ya, jadi kalau kita ditantang oleh orang lain, mana yang lebih mudah untuk berbuat sesuatu yang rasanya tidak mungkin dengan sesuatu yang mungkin melanggar aturan, adat ataupun apa. Sehingga akhirnya orang nggak mungkin bisa memilih yang tidak mungkin ini. Bayangkan kalau mengatakan surutlah air laut, rasanya kan nggak mungkin, benar nggak? Kalau kita bayangin ya, cuma pesulap-pesulap aja ya, atau membelah air laut gitu ya di film-filmnya, atau mengatakan dosamu sudah diampuni, atau pandanglah saya, sayangilah saya, gitu kan ya? Kayak sesuatu yang biasa. Yesus juga berkata kepada orang-orang Farisi itu, rasanya orang yang lumpuh sejak awal itu nggak mungkin bisa sembuh. Itu ya, pada saat itu ya, nggak mungkin orang yang buta itu ya, ataupun dari lahir tiba-tiba langsung melek, nggak ada tabit apapun. Atau orang yang benar yang lumpuh itu dikatakannya langsung bisa berjalan. Sama kalau saat ini di dunia ini juga tiba-tiba orang yang stroke gitu ya, saat ini langsung dijamah sama orang, ya kan, dipegang, langsung bisa lari secepat pelari ataupun bisa main badminton mengalahkan Chandra Wijaya misalnya ya. Kan rasanya nggak mungkin ya. Nah, asal lo tahu aja ya kata Yesus ya. Gue itu Allah. Kalau Yesusnya kayak saya gitu ya. Gue itu Allah, anak manusia. Itu punya kemampuan untuk mengampuni dosa ya. Mana yang lebih mudah? Untuk mengatakan hanya dosamu diampuni atau berjalanlah sembuh dari sakit itu. Rasanya nggak mungkin yang kedua ini. Tapi karena Yesus Allah, dia bisa melakukan apa saja. Jangankan hanya ngomong dosamu diampuni. Atau sayangin gue lah ya. Enggak. Tapi sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh Yesus. Juga kita semua, teman-teman, jangan putus asa. Sesuatu yang nggak mungkin. Kok saya bisa memimpin negara ini ya? Kok saya bisa memimpin keluarga ini ya? Kok saya bisa memimpin perusahaan ini? Rasanya nggak mungkin. Saya cuma tamatan S1 misalnya. Saya tamatan SMA. Saya bisa membangun, saya bisa berkeluarga. Rasanya nggak mungkin. Asal lo tahu aja, kata Tuhan. Anak manusia mampu mengatakan itu. Maka orang-orang Farisi begitu kaget ketika akhirnya orang yang lumpuh sejak awal itu kok sembuh. Kalau dia bukan Allah,
Kalau dia nggak menguasai segala sesuatu, jangankan ngomong dosamu diampuni. Kok orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Itu ya, dua hal yang berbeda itu diharapkan rasanya nggak mungkin. Tapi karena orang-orang Farisi punya adat, punya hukum, nggak mungkin ada manusia yang bisa mengatakan dosamu diampuni. Hanya Allah yang bisa. Dan ternyata yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, bisa sembuh. Kalau bukan Allah sendiri yang mengatakannya, yang menyembuhkannya, nggak. Orang Farisi bengok, ya kan? Orang-orang di sekitarnya juga nggak mungkin. Kalau dia bukan Allah, nggak mungkin bisa melakukan itu. Zaman sekarang, kalau kita bisa melihat banyak orang yang sembuh, orang yang jatuh bisa bangkit lagi. Itu karena Allah. Teman-teman, dua poin ini mari kita renungkan dalam bacaan Injil yang kita dengar. Kalau tadi bacaan pertama, Allah nggak mau umat yang disayanginya ketinggalan jauh daripadanya ketika pada saatnya nanti. Bacaan Injil, orang yang sakit karena imannya ada usaha dari manusia dan akhirnya membawa kepada Yesus dan orang itu menjadi sembuh. Orang-orang di sekitar kita sama seperti orang Farisi, sirik melihat keberhasilan kita misalnya. Oleh karena itu, jangan kalian terusik dengan apapun yang ada di luar. Bayangkan seperti burung Raja Wali ya, yang diganggu oleh burung gagak di atasnya. Oh, kamu begini, kamu itu dipatok-patokin, diminanya cuekin. Burung itu tetap terbang sampai ke atas, sampai tinggi, dan akhirnya semakin tinggi, burung gagak yang mengganggunya akan turun. Tidak lagi mengganggunya. Anda juga seperti itu. Kalau Anda bekerja, kalau Anda berbuat baik, melayani, ada usikan orang-orang, ih itu kan boleh dikasih orang, oh itu kan dapat pekerjaan karena KKN, itu kan dia karena anak kesayangan dan sebagainya. Kalau Anda tidak melakukan itu, kalau Anda tidak melakukan perbuatan yang jelek, lakukan. Anda bisa menebarkan pelayan kamu seluas-luasnya sampai tinggi dan akhirnya sampai berhasil, sehingga orang-orang yang mengusik kalian itu akan melihat, oh ternyata dia tidak seperti itu. Dia tetap melebar, tetap melayani dengan luar biasa, sama seperti burung Raja Wali tetap terbang tinggi dan akhirnya dia bisa tidak diganggu. Jangan mengusik empor sini, burung gagaknya pasti akan jadi senengan gitu ya. Kalau kamu juga diomongin orang, ditimpalin lagi, dibalasin lagi. Jadi pekerjaan kita yang harusnya bagus gitu ya, terusik dengan omelan-omelan, dengan celotehan, dengan sindiran-sindiran teman-teman yang di sekitarnya. Nggak usah dipikirkan, nggak usah dijawab mereka-mereka yang tidak senang. Lakukan sesuatu yang baik loh ya, dengan sesuatu yang jelek. Jangan sesuatu yang jelek itu membuat kita itu tidak melakukan karya yang bagus untuk melebarkan pelayanan kita semaksimal mungkin kepada Allah. Jangan diladeni orang-orang yang demikian. Sama orang-orang Farisi di sekitar, Yesus nggak meladeni, ia tetap berbuat baik, menyembuhkan, dan akhirnya orang lumpuh itu pasti juga luar biasa senangnya karena lumpuh sejak lahir menjadi sembuh. Anda, saya, mari terbang tinggi mewartakan Kristus yang menyembuhkan banyak orang. Amin. Amin. Terima kasih Romo Didit untuk renungannya hari ini. Semoga kita ini dapat menjadi seorang burung Raja Wali yang terbang tinggi menebarkan Yap. sayap kasih Kristus. Amin. Oke, baik. Masih ada waktu kita untuk sesi kedua atau sudah selesai? Sudah ada di penghujung acara, Romo. Kita Oke, sudah akan Bunia. akhiri. Mari kita berdoa secara singkat. Doa-doa pada banyak orang yang sakit, mereka yang peduli menyembuhkan orang sakit. Allah Bapa kami di surga. Terima kasih atas pemenungan hari ini. Kami berdoa kepadamu. Untuk itu, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan, Pak Tami. Untuk mereka yang putus asa karena sakitnya, dengan segenap hati kami mohon untuk para saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, anugerahkanlah kesabaran bagi mereka semua. Kiranya tangan kasih-Mu menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakitnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan mereka yang sakit. Ya Bapa,
Dekaplah dengan kasih-Mu para tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan. Rangkullah mereka semua, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka kesehatan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang muda dan dari kami yang memiliki kepekaan pada mereka yang sakit. Bapa, tumbuhkanlah di dalam diri kami semua semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudara-saudari kami yang sakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau berdoa pula, mohon belas kasih-Mu bagi para fakir miskin, anak-anak terlantar, lansia yang berada di panti jompo, ataupun yang ditinggalkan sendiri oleh keluarga mereka, bagi-bagi mereka yang tersingkir. Kiranya berkat kasih-Mu tercurah dalam hidup mereka. Pakailah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membagi kasih, kehangatan, dan sukacita yang kami terima, sehingga mereka juga dapat merasakannya, dan bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikian doa-doa kami akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di Ada di sorga, surga, muliakanlah muliakanlah namamu, nama-Mu, datanglah datanglah kerajaan, kerajaan-Mu, jadilah jadilah kehendakmu kehendak-Mu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki pada rezeki pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti seperti kami kami pun mengampuni yang pun bersalah pada pada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan memasukkan kami kami dalam ke dalam pencobaan, pencobaan, bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang jahat. jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri permenungan kami hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kau tidak mau dari kami yang tinggal jauh daripadamu, dan melalui Yesus Putramu, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, bahkan Engkau menyembuhkan orang yang lumpuh, dan membuat orang-orang Farisi di sekitarnya akhirnya melihat kuasa-Mu. Berkuasalah, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan sempurnakanlah kami untuk mewartakan Engkau dimanapun kami berada. Semua ini kami panjatkan, dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu, kita sekalian. Doa-doa kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, amin. Pak Tami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Modit dapat menambah semangat iman kita untuk semakin mengenal Allah dengan baik. Akhir kata kami berdua, Romo Antonius Didit Supartono dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.